Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ananda semua sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Belum ya? Belum pada pernah ya? Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita sudah pada saling kenal? Sudah. Mungkin ada saudara yang belum ya? Oke, untuk lebih akrab lagi, mungkin kita akan melakukan perkenalan. Kali ini perkenalannya tidak hanya nama saja, tapi juga disertai dengan menyebutkan hobi. Misalnya contoh Ibu, perkenalkan nama saya Tita, hobi saya memasak, gitu. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai lagi. Perkenalkan, nama saya Tita, hobi saya memasak. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Putut, hobi saya Apa hobinya? Ayo. olahraga voli. Olahraga voli. Oke. Perkenalkan, nama saya Miftahul, hobi saya olahraga. Olahraga. Perkenalkan, nama saya Laras, hobi saya menyanyi. Menyanyi. Oke. Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul, hobi saya berenang. Berenang. Oke. Ada Tutut, Miftah, Lala, dan Nurul. Sudah tahu semuanya? Oke, lanjut. Sebelumnya di sini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Ibu jelaskan ya apa itu konseling kelompok, boleh? Boleh. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada siswa atau klien untuk membantu masalah yang dialami oleh mereka tersebut. Nah, dengan dinamika kelompok atau setting kelompok seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, dengan tujuan terbantunya penyelesaian masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, tentunya nanti masalah itu setiap anggota kelompok mengungkapkan masalah apa yang dirasakan saat ini, dan kemudian kita akan memilih permasalahan siapa yang mau dibahas terlebih dahulu, gitu. Ketika nanti mau dibahas siapa, nanti ketika ada kegiatan selanjutnya itu tidak menutup kemungkinan juga permasalahan kelompok yang lainnya juga akan dibahas di lain waktu. Oke, saat ini nanti kita akan membahas hanya satu masalah dulu. Nanti yang berikutnya di kesempatan lainnya kita akan membahas kembali gitu, di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian apa itu konseling kelompok? Sudah paham semuanya? Sudah? Nah, lanjut lagi ya. Jadi di dalam kegiatan ini tidak hanya kita punya aturan, beberapa aturan atau azas-azas atau rambu-rambu yang harus dilakukan atau yang harus dipatuhi dalam kegiatan ini. Yang pertama itu yang paling sangat inti sekali adalah azas kerahasiaan. Jadi maksudnya azas kerahasiaan di sini adalah apa-apa yang kita bahas di dalam kegiatan kelompok ini tidak dibeberkan atau tidak diberitahu ke dunia luar, gitu. Tidak dikasih tahu di luar konteks kelompok ini. Apapun yang kamu dapat di dalam informasi yang kamu peroleh dalam kelompok ini tidak dikasih tahu atau diceritakan kepada teman lainnya yang di luar kelompok ini. Nah, yang kedua itu ada azas keterbukaan. Jadi ibu harapkan kamu di sini semuanya terbuka menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dialami, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, yang ketiga itu azas kenormatifan. Dimana maksudnya di sini adalah apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini punya aturannya. Ketika ingin berpendapat silakan
acukan tangan, berpendapat atau ingin bertanya gitu. Ketika ibu mengatakan silakan, baru silakan direspon atau berbicara. Yang keempat ada azas kekinian. Kekinian tuh maksudnya kekinian itu emang baru-baru ini. Jadi masalah yang dialami sekarang tuh emang yang mengganggu saat ini gitu. Jadi pengen diselesaikan sekarang juga gitu. Yang emang bukan masalah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu diceritakan, padahal sudah selesai masalahnya, bukan itu. Jadi diharapkan permasalahan yang kita bahas sekarang itu masalah yang emang sekarang dialami gitu. Paham semuanya? Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan melakukan sedikit ice breaking biar apa sih namanya, biar relax. Semuanya pada tegang. Ayo, ibu ada games, dimana gamesnya ini gampang. Jadi kalau ketika ibu bilang Fanta, semuanya gini. Coba kita ulang, Fanta, Sprite, mundur, gitu. Paham? Fanta, Sprite, ya kan, kalau Sprite ya gitu lagi. Terus ketika ibu bilang Coca-Cola, putar Coca-Cola, kiri kanan lah boleh. Oke? Kalau salah ntar ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya silahkan tampilkan bakatnya, mau nyanyi, mau baca ayat pendek, boleh. Oke? Kan itu bakat, ya kan? Iya. Oke, lanjut ya. Coca-Cola. Fokus semuanya. Fanta, Sprite, Fanta, Coca-Cola, Sprite. Ini diam. Oh, ini Miftah betul kan? Betul. Betul. Oke, ulang lagi. Berarti fokus. Tutup dia terkendala sama kursi ya. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola. Oke, tepuk tangan kita untuk kita semua. Oke, baiklah. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Berarti udah paham ya sebelumnya yang ibu jelaskan apa itu konseling kelompok, apa gimana. Silakan nanti ya ibu jelaskan lagi sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Itu konseling kelompok adalah satu pemberian bantuan atau membantu Ananda semua dalam menyelesaikan masalah kita bersama nanti masalah dan sehingga terbentaskannya masalah dari anggota kelompok gitu. Sudah paham? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Sudah. Ibu mulai mungkin dari ibu atau ibu memiliki saat ini ibu memiliki masalah pada ketika sekarang ini di deadline dikejar dengan banyak tugas. Jadi kan ibu belum selesai, masih ada beberapa tugas yang belum terselesaikan. Nah, siapa? Tutut? Apa masalah Tutut saat ini? Masalah tuh saat ini tuh ceritanya tuh ada duit. Jadi kalau ada duit tuh pengen apapun pasti habis duit. Padahal itu tuh untuk keperluan untuk selanjutnya tadi. Jadi ceritanya tuh boros. Jadi nggak bisa mengontrol duit gitu ya. Sedangkan ditabung pun pasti akan nyangkil-nyangkil. Oh gitu, diambil gitu ya. Pakai lidi. Iya. Jadi nggak ketabung lagi duitnya, malah hilang lagi gitu ya. Oke. Silakan Miftah. Masalah saya saat ini, saya susah tidur karena semenjak belajar online ini saya di pagi hari sampai siang hari begadang Tidur, maksudnya tidur kita.
Ya, tidur gitu Nah. kan, sehingga orang tua saya marah-marah pada Oh, saya. karena Tuh sayangnya. terus di malam hari saya begadang, terus begadang. Jadi saya merasa lelah seperti itu. Oh, jadi pengennya Pengen- normal kembali Heeh. gitu ya. Oke, itu masalah dari Miftah, dia pengen tidur normal karena sekolah dari rumah nih nggak ada kegiatan pagi hari, nggak harus mesti bangun tidur ya kan. Tuh, dikasih tugas kerjain bisa malam atau kapan saja, terus dikumpul via online gitu ya. Jadi nggak ada tuntutan harus bangun pagi jadinya. Tapi karena itu kena marah karena nggak ngerjain tugas rumah yang harus dikerjakan ya kan. Ya, selanjutnya Masalah yang masalah saya rasakan saat ini, saya tidak bisa memberikan pendapat kepada orang lain ketika orang itu bertanya kenapa, dan saya tidak bisa memberikan alasannya gitu ya Alasannya. ketika ada nanya pendapat kita gitu ya. Nah, Gitu itu secara keseluruhan apa hanya pelajaran saja apa gimana? hanya di pelajaran Oh, saja. pelajaran. Jadi kalau tanya berikan alasan Anda tentang ini ya itu. Saya agak susah. Oke, itu masalah Lala. Lanjut masalah Nurul. Masalah saya sekarang adalah saya ingin mau masuk SMA, tetapi dengan adanya pendaftaran online saya tidak mengerti pendaftaran online tersebut. Satu lagi, mungkin saya kurang dalam ilmu pengetahuan. Saya juga takut nilai saya tidak mencapai ke SMA yang saya inginkan. Oh, jadi Mbak Nurul sekarang galau dengan nilai ya nggak masuk, terus juga nggak ngerti cara mendaftar online. Oh gitu. Nah, udah terkumpul nih beberapa masalah yang akan kita bahas. Nah, menurut anggota kelompok, masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Masalah saya juga. Oh, masalah Lala. Ya. Kenapa? Ini karena mendesak sekali ya, karena itu tidak bisa Ungkapkan pendapat. Oke, baik. Yang lain, ketika kita membahas masalah Lala ini juga tidak menutup kemungkinan masalah kita lainnya juga terbahas gitu. Mungkin di lain waktu nanti kita bahasnya, atau mungkin di antara teman-teman juga kadang merasakan hal yang sama yang dialami Lala gitu. Nah, nanti silakan Ananda berpendapat bagaimana harusnya Lala Lala bertindak atau apa yang harus Lala lakukan untuk solusi kedepannya dari masalah yang dialami Lala itu. Oke Lala, silakan ceritakan bagaimana masalah itu. Silakan diceritakan. Ya, kita cerita yang tadi barusan Lala bilang, Lala nggak bisa menceritakan itu. Saya tidak bisa memberikan pendapat kepada orang lain gitu. Kayak misalnya bagaimana pendapatmu tentang yang sekarang COVID-19 sekarang? Saya tidak bisa memberikan alasan itu. Gitu. Ketika ada itu Ada yang tanya tidak tahu karena emang bingung mau jawab apa atau cemas mengatakannya apa gimana? Sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi saya pengen mengungkapkan gitu. Oh, susah Iya. mengungkapkan kata-kata Kata-katanya. gitu. Terus itu sejak kapan? Itu bukan untuk sekarang, tapi itu udah lama dari saya sejak sekolah menengah. Sudah dari SMP. Iya. Nah, ketika dulu di sekolah gimana nih? Ya. Menjalani itu semua. Kan itu pasti ada diskusi ya kan, Iya. ketika kita sekolah gitu kan, gimana biasanya yang Lala lakukan? Ini bukan apa gimana? Dari Google. Oh, jadi di searching dulu Iya, gimana? searching dulu. Gimana caranya? Coba ceritakan ceritanya gitu. Biasanya yang Lala lakukan. Oh gitu. Saya minta pendapat teman saya gitu. Tapi itu dari pikiran orang lain, bukan dari pikiran saya gitu. Dan itu untuk menyelesaikan tugas Tugas Lala. tersebut. Iya. Oh gitu, jadi Nyontek. nyontek ya, tapi nyonteknya halus gitu, kita Iya. ikut gimana bantuin saya gitu, Bantuin. bukannya yang minta yang punya kamu dong lihat, bukan yang gitu minta ya. pendapat dari orang lain. Iya, gitu. berarti masih ada usaha lah ya gitu, tapi walaupun harusnya pakai pendapat sendiri Iya. gitu.
Oke, nah itu teman-teman Ananda sekalian, masalah dari Lala, dia susah mengungkapkan pendapatnya gitu loh. Padahal dia pengen bisa mengungkap, ya Iya, gitu. tujuannya gimana? Pengen apa? Ya pengen untuk dari pikiran sendiri gitu. Terus bisa Mengungkapkan pengennya seperti itu. Iya. Nah teman-teman itu ungkapan dari teman kita, dia pengen apa namanya bisa keluar dari masalahnya, pengen bisa berkomunikasi dengan baik, berpendapat dengan bagus, tidak bergantung dengan orang lain. Nah menurut anggota kelompok ini gimana ya menghadapi masalah dia saat ini? Silakan siapa duluan? Yang duluan Mifta aja. Oke, silakan Mifta. Kak ya, Kak Laras ini harus banyak-banyak membaca agar bisa mencari pendapatnya sendiri, menjaga masalahnya sendiri. Iya. Banyak membaca sehingga tahu apa-apa yang mau, jadi banyak pengetahuan gitu ya. Oke. Selanjutnya tadi tutur ya. Kalau sering share gitu ah. Searching. Ya. Oke. Jadi apa-apa tuh ngomong sama orang, gini-gini ya cerita-cerita. Gitu. Dengerin pendapat orang lain. Sharing gitu. Bukan searching ya. Kalau searching kan cari di Google ya. Ini sharing. Lebih ke sharing tuh ya cari-cari gitu ya. Oke. Lagi ada yang mau berpendapat? Ya Nurul? Harus lebih memahami pelajaran lebih dalam, terus fokus ke pelajaran tersebut agar kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Oh gitu, bagus juga, lebih memahami pelajaran itu gitu ya. Ya banyak baca buku ya, dengan cara seperti tadi sharing. Terus apa tadi minta? Mencari yang lainnya. Bagus gitu. Emang ya. Apakah itu sebelumnya sudah Lala alami, sudah dijalankan, dilakukan? Udah. Cuman apa nih kendalanya? Ya nggak bisa menyusun kata-kata itu. Menyusun. Oh berarti ini dia sudah dibaca nih, sudah di. Ya tapi untuk merangkainya itu nggak bisa gitu. Kata-kata dirangkai. supaya lebih baik gitu. Baik dan benar gitu. Berarti ada perasaan takut salah ya? Iya. Kurang percaya diri berarti lagi. Ya. Tidak pede. Berarti tadi sudah selesai masalah pertamanya. Dia ternyata sudah menjalankan itu teman-teman, sudah dilakukan rangkaian itu, tapi dia merangkai kata-katanya. Nah menurut kamu gimana nih cara kita biar pede, biar karya kita ini ada loh, ini loh itu, nggak mesti pakai karya orang lain. Menurut kamu gimana, semua gimana cara mengatasi itu? Kalau menurut tuh ya silakan. nanti cermin. Jadi ngomong di cermin gitu. Gimana ya, anggap aja itu tuh lagi kan mobil kakak nyanyi gitu kan. Nyanyi gitu, anggap misalnya pendapat aku nah kayak gini gitu, di cermin tuh diomongin gitu, biar pede. Iya boleh. Berarti ada tindakan atau perilaku, tidak hanya belajar saja tapi ada tindakan lain, yaitu langsung dipraktekkan gitu. Misalnya cuma ngafal aja, ya mungkin hanya 1-2 kata ingatnya, terus nih dipraktekkan langsung dengan cara bercermin biar pede lagi gitu ya. Oke, itu mungkin sudah dilakukan? Belum pernah dilakukan. Berminat untuk dilakukan? Mungkin saya akan mencoba. Mungkin ada solusi lain juga tambahan? Enggak? Oke. Mungkin bisa dicatat dulu gitu kan, yang mau dibikin itu apa, dicatat terus ditempel, mungkin seperti itu Bisa juga, iya kan? atau Ditempel. dengarkan apa gitu. Iya. Musik kan, kalau orang musik kali ini didengarin. Jadi direkam terus dibaca, direkam terus didengarkan, diulang-ulang. Nah itu kan jadi tersimpan gitu ya. Oke, dari solusi yang sudah disampaikan oleh teman kita, dari Nita, dari Tutut, dari Nurul, mungkin apa yang bisa ambil kesimpulan mungkin akan dilakukan gitu. Dan mungkin saya akan melakukan dengan cara mencatatnya. Ya tadi mencatatnya ya. Terus
direkam atau langsung mempraktekkan di depan cermin dan seperti dibilang Tutut. Gitu, oke. Mungkin ya akan melakukan itu. Kapan kira-kira tuh akan ya lakukan? Mungkin bisa ketika mungkin sekarang kita udah selesai ya, kuliah masih ini ya. Oke, boleh. Ketika kuliah nanti setelah pandemi ini kuliah tatap muka gitu ya. Oke. Mungkin sudah kita temukan sama-sama solusinya. Dari masalah Yaya tadi, dia tidak bisa berpendapat ya, jadi mungkin kita sudah memberikan beberapa saran, ada yang banyak membaca, memahami materi yang seperti disampaikan Nurul, sharing kata Tutut, atau searching kata Nifta gitu kan, banyak cari pengetahuan yang lainnya, sehingga ketika sudah dikumpulkan jadi satu materi, dituliskan, bikin ringkasannya, kemudian dihafal-hafalkan dengan cara mungkin berkaca, mungkin merekamnya sehingga didengar-dengar gitu ya. Oke, mungkin kita sudah sampai di tahap pengakhiran. Mengingat waktu juga, ada beberapa kita akan melakukan kegiatan lain. Untuk pembahasan kali ini mungkin sampai di sini saja. Untuk permasalahan atau permasalahan yang lainnya mungkin di lain waktu bisa kita bahas kembali, bisa kita diskusikan lagi. Silakan kesini lagi ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya sudah berpartisipasi, berperan aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Oke, mungkin sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.